Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bertemu, kami dan juga Bapak Ibu sekalian, baik di ruang Zoom maupun juga di YouTube. Dan seperti biasa kita akan ulas ya beberapa peristiwa terkini gitu ya, yang tentu ini kita akan melihat dari sudut pandang Islam. Dan hari ini kita akan membahas, ini sebenarnya pagi-pagi udah panas ini. Jadi ada apa di balik ya kecolongan ekspor ilegal nikel ya 5 juta ton ya, tidak tanggung-tanggung ya. Dan juga ada apa di balik korupsi BTS ya 8 triliun ya, yang kemudian kita tahu terjadi di Kementerian Info, dan kita tahu bagaimana kondisi sekarang ya, sehingga nanti ini bisa menjadi satu gambaran kepada kita kondisi yang sesungguhnya terjadi ya. Tetapi yang perlu juga kemudian diingat ya, yang dimaksud BTS ini adalah bukan BTS yang artis itu ya, tetapi adalah pembuatan menara ya yang terkait dengan telekomunikasi, yang nanti kita akan coba lihat. Jadi kalau lihat angkanya ini dua-duanya sangat-sangat menghebohkan sebenarnya. Yang satu kecolongan yang konon ya katanya ya, nanti istilah kecolongan itu bisa kita diskusikan. Yang kedua udah jelas ya terkait dengan korupsinya gitu ya, karena sudah melalui proses penyidikan sehingga kemudian akhirnya ditetapkan tersangka ya, beberapa tersangka nanti kita akan bahas. Kita mulai dulu dari satu pertanyaan ini yang tentu ini menjadi satu renungan ya, tafakur ya bagi kita semua. Sebenarnya ada apa dengan negeri kita gitu ya. Kalau beberapa waktu yang lalu Kang Ayi, ketika kita membahas tentang Al Zaitun, ada mungkin salah satu pemirsa yang kemudian memberitahu, wah ini pasti untuk menutupi gitu ya, yang 8 triliun katanya gitu. Nah, yang dimaksud 8 triliun itu sebenarnya yang ini, yang terkait dengan BTS gitu. Maksudnya begini, yang saya coba tangkap dari pendapat salah seorang pemirsa kita itu adalah seolah-olah dengan Al Zaitun itu ya semua isu-isu kemudian teralihkan begitu kira-kira gitu ya. Saya katakan pada waktu itu, ya bisa jadi sebagian aspek iya, tetapi sebenarnya itu tidak perlu membuat kita juga terfokus di kasus Al Zaitun sendiri, tetapi juga kemudian tentu kita cermati semua kasus-kasus yang memang terkait dengan kepentingan umat, karena kepentingan kita adalah, sekali lagi kita membahas politik ini adalah siasah, itu adalah dengan makna ya pengaturan dan pengurusan urusan umat ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini ya tidak boleh kita lepaskan dari satu sama lain gitu ya. Jadi ini adalah persoalan yang memang mencakup persoalan-persoalan yang sifatnya itu sistemik, jadi tidak hanya sekedar satu hal. Jadi ketika kita membahas Al Zaitun bukan berarti kemudian kita tidak membahas yang lain gitu ya, tetapi justru di sini kita semakin melihat bagaimana kemudian kita dihadapkan pada satu kondisi yang sedemikian berat sebenarnya begitu ya. Jadi dari sini tentu nanti akan ada banyak hal yang menjadi PR ya bagi kita semua ya, dalam kaitannya dengan perubahan ya di negeri kita ini. Nah, kita tahu, saya sudah sering sampaikan bahwa saat ini ya kita menghadapi satu kondisi yang sangat berat ketika korupsi itu semakin merajalela. Saya sudah pernah sampaikan bahwa Indonesia ini sudah darurat gitu ya, korupsi, karena terkait dengan banyak hal begitu ya.
dan pernah juga saya ungkapkan penggunaan istilah kalau secara kelembagaan itu kalau kita mendengar istilah trias politika ya ada 3 pilar ya itu menjadi trias korupsi ya gitu ya jadi artinya ketiga lembaga ini pun juga kemudian sudah ada dalam jeratan dan cengkraman korupsi. Nah, oleh karena itu tentu kita mesti benar-benar memahami bahwa akar persoalan korupsi ini tidak hanya sekedar persoalan individu, tetapi adalah sudah bagian daripada sistemik dan itu konsekuensi logis ya dari sistem yang juga memberikan ruang ya tumbuh suburnya korupsi, yaitu ketika dihadapkan pada atau di dalam wadah sistem yang sekuler kapitalistik gitu ya. Nah, kita lihat dulu fakta yang pertama. Nah, kita mulai dulu dari nikel ini ya. Jadi ada satu berita yang saya kira ini sangat penting untuk kita garis bawahi. Jadi KPK itu mengendus gitu ya. Kalau mengendus itu berarti sudah ini ya, sudah ini arahnya ini kayaknya ke sini nih gitu ya. Ekspor ilegal 5 juta ton nikel ke Cina. Nah, ini dugaan modusnya. Nah, kita lihat fakta yang kita perlu ketahui dari berita ini. Jadi dugaan tersebut ya itu diungkapkan oleh Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 ya KPK Dian Patria bahwa ekspor ilegal itu sudah ya terjadi sejak tahun 2020 ya. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah, bahwa ekspor nikel itu sebenarnya sudah dilarang sejak tahun 2020 gitu ya. Tetapi kemudian ini muncul ya ketika kapan kata Dian Patria ini dugaan ekspor ilegal ya ore nikel tadi itu jadi bijihnya ya ore itu maksudnya bijihnya begitu ya dari Januari 2020 sampai Juni 2022 ya sumber websitenya dari Bea Cukai Cina. Nah ini menariknya Cina diketahuinya dari sana justru di sini tidak diketahui gitu ya makanya nanti kita akan lihat banyak pejabat yang saya tidak tahu gitu, gitu ya. Nah, apa yang dikeluarkan oleh KPK datanya itu adalah ada perbandingan dari selisih nilai ekspor yang dikeluarkan datanya BPS ya Badan Pusat Statistik dan data Bea Cukai Cina. Nah, jadi ini selisih itu mencapai 14,5 triliun. Jadi kalau dibandingkan korupsi BTS tadi itu ya ini lebih besar jelas ini gitu ya. Nah, dalam konteks data itu, Cina mengimpor biji nikel sebanyak 5,3 juta ton, ya sejak kemudian dari Indonesia sejak 2020 sampai Juni 2022. Jadi pada 2020 misalnya Cina itu menerima impor ore nikel sebesar 3,39 juta ton. Kemudian Cina pada 2021 itu mengimpor kira-kira di situ disebutkan 1, sekian ya juta. Jadi kalau ini kan itu dijumlahkan itu kira-kira hampir 5 juta ya 5 juta ton ya yang ada di situ. Nah, dari sini kita bisa melihat gitu ya bahwa tentu di sini ada problem gitu. Nah, menurut ya Direktur Eksekutif ya Center of Energy ya and Resources ya Indonesia SERI ya Yusri Usman itu mengatakan bahwa beberapa potensi modus ekspor ilegal ini bisa terjadi. Kenapa? Karena penyelundupan nikel mentah bisa terjadi di smelter. Smelter itu kita sudah pernah jelaskan itu adalah pabrik yang terkait dengan pemilahan ya daripada hasil pertambangan dalam konteks ini nikel gitu ya. Nah, dia menduga pemilik smelter itu juga bisa menjadi memiliki andil besar dalam praktek ilegal itu. Gitu ya. Nah, dari sini kata Yusri, saya menduga proses ekspor bisa mudah dan aman melalui terminal smelter. Jadi pemilik smelter kemungkinan bisa terlibat. Nah, kemudian tidak sampai di situ saja ya Yusri juga mengatakan kemungkinan juga melibatkan beberapa oknum bea cukai hingga otoritas pelabuhan. Kenapa? Karena oknum itu ya diduga disuap agar pengiriman barang itu bisa berjalan dengan mulus. Jadi kita lihat ini modusnya. Nah, untung yang sangat besar dan berbagi dengan oknum aparat membuat pekerjaan itu bisa berlangsung mulus selama 2 tahun. Nah, terkait dengan lokasi, di mana lokasi penyelundupannya, Yusri menyatakan sudah pasti ada di Sulawesi dan Maluku Utara. Jadi perhatikan di situ ada 2 tempat ya karena 2 kawasan ini adalah penghasil nikel terbesar di Indonesia.
Nah, kalau kita bicara tentang nikel, maka penguasa daripada ya tambangnya itu adalah Cina saat ini di dua tempat tersebut, gitu ya. Jadi ini yang bisa kita lihat secara umum dulu. Nah, kemudian kita lihat pendapat yang dikemukakan oleh pemerintah. Ya, KPK mengendus tadi ekspor ilegal 5 juta ton ore nikel. Kata Bahlil ya Menteri Investasi itu mengatakan pemerintah tidak tahu gitu ya. Ya jawabannya simpel aja, pemerintah tidak tahu gitu ya. Kenapa? Ya karena ya pemerintah tidak tahu sama sekali. Kami sama sekali tidak tahu. Ya jujur katanya gitu. Kenapa? Karena menurut Bahlil pemerintah sudah menerapkan kebijakan larangan ekspor ya nikel khususnya sejak Oktober 2019 silam dan resmi ditetapkan pada Januari 20 gitu. Jadi ya intinya kami sepakat ya akan kemudian diproses secara hukum begitu ya. Nah, ketika ditanya apakah ya ini karena adanya kecolongan ya dalam pengawasan ya kata Bahlil tidak dapat memastikan. Namun ia menekan kembali bahwa itu jelas apa namanya melanggar hukum gitu ya. Sehingga di sini kita bisa melihat pemerintah seolah-olah tidak tahu sama sekali atau ya kita tidak tahu apakah kemudian itu hanya gimmick saja gitu ya yang ada di situ gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana kemudian kinerja dari pemerintah sejauh ini. Kemudian Menteri SDM juga akhirnya mengatakan juga ya RI kecolongan 5 juta ton nikel kata Menteri ESDM ya Arifin Tasrif ya, nggak percaya gitu ya. Jadi kan nggak percaya enak aja gitu ya. Masa sih kata dia gitu ya ketika ditanya tentang itu 5 juta masa segede itu sih yang saya tahu 5 triliun ya 5 juta apanya gitu ya. Nah, ini makanya ini akan diselidiki katanya begitu kira-kira. Jadi kita bisa lihat apa antar menteri sendiri juga tidak jelas sebenarnya apa yang terjadi. Yang satu ini kan jawaban Bahlil tadi itu kan jelas tidak tahu gitu ya. Kalau ini masa sebesar itu berarti ada kan gitu kan, tapi apakah sebesar itu, nah itu persoalan data nanti gitu ya. Jadi ya, kita lihat apa yang tersurat dari pernyataan-pernyataan seperti itu ya, sehingga dari situ nanti kita akan bisa melihat fakta lebih jauh ya. Dan nah kita ingatkan bahwa ini proses ya sedang berjalan gitu ya. Jadi ini masih baru kalau dalam bahasa ini mukodimahnya baru awal gitu. Jadi kita coba lihat gitu apa sebenarnya yang terjadi. Kita lihat fakta sebelumnya ya seputar pertambangan nikel itu ya tadi saya sudah katakan ya yang di Indonesia itu dikuasai Cina dan itu sudah terkait dengan banyak sekali isu yang kemudian dipersoalkan mulai dari isu TKA ya tenaga kerja asing yang kemarin apa namanya sudah juga kita bahas terkait dengan apa namanya kematian ya apa namanya dari pekerja yang ada di salah satu apa namanya perusahaan tambang yang milik Cina di sana. Kemudian kita bicara juga lingkungan hidup, ya. Kemudian kita juga bicara tentang ketidakadilan terkait dengan gaji, tentang kesejahteraan dan segala macam ya yang ada di situ. Ini belum puncaknya. Jadi ini contoh ya kemarin yang sudah kita bahas. Kita mundur flashback sedikit, begitu ya. Jadi misalnya terkait dengan kerusuhan di PT JNI ya Morowali Utara akibat ketidakadilan pekerja lokal, gitu ya. Karena kata Jumhur ya kawasan industri yang terjadi di berbagai wilayah tanah air termasuk Morowali Utara itu sudah seperti negara dalam negara gitu ya. Jadi di kawasan apa industri milik Cina itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa upah TKA Cina itu berkali-kali lipat lebih besar dari pekerja lokal untuk jenis pekerjaan yang sama. Belum lagi fasilitas lebih bagus yang diberikan pada TKI dengan alasan mereka orang asing. Ini poin kemarin yang sudah kita apa namanya bahas gitu ya. Dan kemudian ini dijual ya dengan harga murah begitu ya dari berbagai kondisi yang ada ini ke penambang Cina sehingga menurut Jumhur sudah sekitar 90% begitu ya apa namanya aturan ketenaga kerjaan itu apa namanya menguntungkan Cina begitu ya. Kemudian dari jaringan advokasi tambang Jatam itu mengatakan bahwa apa yang terjadi sebelumnya itu terkait dengan konflik kerja ya di salah satunya ini di PT Geni, yang lain juga banyak itu dipicu kebijakan pro bisnis begitu ya. Jadi artinya pemerintah itu hanya mementingkan kepentingan pelaku bisnis saja. Padahal jangan lupa nih ya 5 negara penghasil nikel terbesar itu adalah ada Indonesia. Nomor 1 Indonesia itu urutan pertama produksi nikel dunia hari ini
gitu ya. Tetapi pertanyaannya tentu sederhana saja, itu keuntungannya kemana? Gitu ya. Kalau tadi penambangnya itu adalah dari Cina, tentu kita sudah bisa membayangkan ya, kita paling jauh hanya mendapatkan apa yang disebut dengan pajaknya saja. Sementara hal yang utamanya justru itu adalah terkait dengan keuntungan ada di Cina gitu ya, sehingga dari sini kita bisa melihat potensi yang luar biasa ya. Selain Indonesia ada Filipina, ada Rusia gitu ya, ada Kaledonia Baru ya, ada Australia. Tapi poinnya adalah bahwa kita sudah sering sampaikan bahwa nikel itu adalah barang tambang, dan barang tambang itu milik umum, seharusnya itu adalah dikembalikan kepada masyarakat ya, dengan pengelolaan oleh negara begitu ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat ya bagaimana kondisi yang ada saat ini tidak boleh dilepaskan. Jadi apa yang terjadi dengan penyelundupan ya, dugaan kuat ini diselundupkan dan kemudian tadi dibahasakan dengan kecolongan tadi, itu sebenarnya adalah sesuatu yang benar-benar harus mendapatkan perhatian, karena memang sampai sejauh ini belum tuntas gitu ya. Dan kita ingatkan kembali ya, kalau tadi terkait dengan masalah SDM-nya ya, pekerjanya ya, kita lihat bagaimana kemudian kondisi yang begitu menyedihkan begitu ya, khususnya di Morowali misalnya ya. Ini pengerukan ya yang begitu luar biasa ini, kita bisa melihat bagaimana kemudian itu benar-benar ya merupakan sebuah kondisi yang tidak boleh kemudian kita biarkan begitu saja, mulai dari persoalan lingkungan begitu ya, ini selintas-selintas ini, kemudian penguasaannya kita bisa lihat petanya gitu ya, dari ini baru di Morowali saja ini sekian banyak ya PT di situ, tetapi sekali lagi yang dominan tadi itu adalah Cina begitu ya. Ini dari sisi pertambangannya, maksudnya dari sisi peta besarnya ya, kita bisa melihat kekayaan yang begitu luar biasa, akhirnya justru malah menimbulkan mudarat, termasuk tadi aspek penyelundupan tadi itu begitu ya. Ini dugaan kuat itu adalah diselundupkan gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, Cina ya, itu data menunjukkan 90% nikel ya, dan per tahun itu mengeruk 450 triliun. Coba bayangkan ya besarnya ini, andai kemudian kita kaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada saat ini gitu ya. Nah, bahkan pengamat politik ekonomi ya, Pak Faisal Basri mengatakan 90% keuntungan industri nikel diboyong ke Cina. Jadi ini sudah bisa kita bayangkan. Jadi kalau nanti ya, ini kan masih belum dimulai ya penyelidikan secara lebih intens gitu ya terkait dengan ini. Tapi kita perlu angkat agar ini kemudian segera dituntaskan. Apa yang kemudian mestinya dilakukan ke depan? Karena kalau kita sudah lihat hari ini, penyelundupan itu yang ilegal, yang legalnya pun juga kemudian sudah dikuasai begitu ya. Jadi ini double kalau mengatakan gitu ya, kalau dilihat dari sisi proses ya yang ada di situ. Jadi dari penjelasan Pak Faisal ini kita menjadi clear bahwa Indonesia itu ya, dari proses olah biji sampai produksi smelter tadi ya, pemilah ya tadi daripada bijinya tadi, itu maksimal yang tinggal di Indonesia 10%. Jadi 90% dinikmati Cina, Indonesia hanya dijadikan ekstensi atau perpanjangan untuk mendukung industrialisasi Cina. Jadi semacam kita ini jadi tanda kutip kawasan khusus gitu kira-kira gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa ini jelas merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat kemudian merugikan Indonesia, termasuk yang 5 juta ton ya, sesuai dengan dugaan KPK tadi itu. Maka kalau kita lihat secara mikro, ya ini jelas pertama fakta ya, dugaan tadi itu menunjukkan kecerobohan dan ketidakberdayaan dari pemerintah. Tadi tercermin dua-duanya itu di dua menteri tadi itu. Yang satu itu bilang tidak tahu. Yang kedua itu adalah mempersoalkan tentang jumlahnya. Jadi ini menunjukkan bahwa keduanya tidak berdaya. Kan sudah dilarang begitu kan. Tapi kan faktanya ada. Nah, bagaimana kemudian Anda
bertanggung jawab tentang masalah ini gitu. Nah, yang kedua ya kita menduga kuat tentu ya di situ ada modus jahat yang harus dibongkar secara tuntas. Modus jahat yang sudah jelas ya tentu masalah keuntungan ya yang kemudian mengalir ke Cina. Kita ingat apa namanya pada kasus sebelumnya itu dulu ada kebijakan terkait dengan gas ya, gas tangguh ya yang ada di daerah Indonesia Timur begitu ya, yang kemudian itu dijual murah ya apa namanya pada zaman apa namanya presiden sebelumnya begitu ya, seolah-olah kemudian kita mensubsidi rakyat Cina begitu ya, sementara ketika kemudian bicara tentang gas di dalam negeri justru malah apa namanya harganya lebih mahal begitu ya. Jadi ini menunjukkan ada sesuatu dan modus jahat ini mesti kemudian dibongkar tuntas terkait dengan tadi ilegal daripada apa namanya ekspor nikel yang begitu luar biasa tadi itu. Nah, secara analisis makro kita bisa melihat bahwa ya sekali lagi persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari cengkraman Cina di industri tambang nikel di Morowali ya di Sulawesi Tengah maupun di Konawe di Sulawesi Tenggara ya yang ada di situ. Kemudian juga ada nanti di Maluku ya yang ada di. Kan ini terkait dengan ya bagaimana kemudian para pemain global ya dalam hal ini konteks ini Cina untuk memburu nikel dan kobalt yang ada di Indonesia. Ya, ini terkait dengan bagaimana mereka meramaikan kompetisi pasar ya terkait dengan baterai karena kemudian nikel ini nanti kaitannya adalah dengan pembuatan baterai yang terkait dengan industri mobil listrik. Ya, kita sudah singgung terkait dengan mobil listrik itu juga kemudian tidak lepas dari tadi kepentingan segelintir orang begitu ya. Nah, kita lihat ini kita kilas balik ya bagaimana kemudian di pesisir ya Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah gitu ya, itu menjadi miniatur industri mobil listrik dunia begitu ya. Ini di apa namanya dibangun ya oleh apa namanya perusahaan Cina gitu ya. Nah, ini nanti masih terkait dengan tadi isu TKA begitu ya, dan kita tahu bahwa penguasaan Cina ya terhadap nikel ini menjadi satu problem yang sangat luar biasa untuk kita sendiri. Untuk Cina sendiri itu adalah tadi apa namanya menjadi menguntungkan begitu ya. Ini yang disebut dengan PT Indonesia Morowali ya Industrial Park gitu ya. Kemudian pemilik daripada proyek ini ya itu adalah apa namanya China Harbour Engineering apa Company Limited ya atau CHEC ya spesialis proyek rekayasa kelautan dan anak perusahaan dari CCCC 4 ya itu yang ada di situ ya yang ada di sini. Nah, proyek ini terutama terdiri dari 2 tempat berlaku khusus untuk kapal curah ya 100.000 ton dan 2 jembatan pendekatan dan 2 jembatan. Jadi dari sini kita bisa melihat ya apa namanya bagaimana kemudian antara apa yang terjadi di proyeknya sama kemudian tadi apa namanya proyek-proyek pendukungnya itu semua dikuasai ya. Nah, siapa CCC yaitu ya, China Communication Construction Company. Nah, gitu ya. 4C gitu ya. Kalau kita sering dengar di sini ada 4 ya 4G gitu ya, ada 5G dan seterusnya. Nah, ini ada ya apa namanya 4C ya yang ada di situ. China Communication Construction ya Company Limited gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kemudian apa namanya proyek-proyek tadi yang dibuat itu pokoknya yang penting Indonesia itu sudah terima beres, itu yang disebut nanti dengan infrastruktur yang disebutnya turnkey. Turnkey itu tinggal muter kunci, maksudnya muter kunci itu tinggal meresmikan saja begitu ya yang ada di situ. Dan ini semuanya apa namanya tidak lepas dari tadi secara makro bagaimana kemudian Cina melakukan ini. Ya, kita lihat di sini beberapa berita yang terkait begitu ya, perusahaan nikel Cina keranjingan tanam investasi, kemudian 5 daerah yang menjadi harta karun daripada nikel itu, 1 Morowali tadi ya di Sulawesi Tengah, kemudian Halmahera Timur ini apa namanya di Maluku Utara gitu ya, kemudian di Kolaka di Sulawesi Tenggara, kemudian Pulau Gap ya yang ada di Papua Barat dan Pulau Obi di Maluku Utara. Jadi ini yang paling besar terutama di Maluku Utara dan di apa namanya Sulawesi ya tadi yang ada di sini. Nah, terkait juga dengan isu TKA Cina juga ya dari dulu sampai sekarang belum selesai juga begitu ya terkait dengan ketidaksesuaian fakta dan data misalnya antara yang terdaftar dengan yang datang ya yang ada di situ ya. Yang menarik ada kata-kata ya dari salah seorang ketua DPRD Sulawesi Tenggara
ya ketika apa namanya terkait dengan masalah isu TKI ini kami kecolongan. Jadi kita ini kecolongan terus. Gitu ya, kapan kapan kita merasa tidak kecolongan begitu ya. Jadi kadang-kadang kita mengeri. Tadi data saja itu kecolongan begitu kan. Jadi kalau kalau kita lihat dari sini ya bagaimana kemudian kita akan mengurus negara kalau semuanya serba kecolongan gitu ya. Jadi kita akhirnya jadi serba kaget ya ketika melihat oh ada ini. Sebenarnya kita tidak perlu kaget kalau kita melihat semua proses ini memang dilakukan dengan hal yang sangat-sangat tidak kompeten justru ya yang ada di situ. Jadi ini saya kira apa namanya kita bisa lihat bagaimana tadi dominasi Cina yang ada di apa namanya tambang nikel tadi itu. Makanya kita kutipkan lagi dari Pak Faisal juga bahwa tadi catatan kerugian negara kalau tadi 450 ada angka juga yang lain ya bisa mencapai 200 triliun. Ya ini kita lihat apa namanya sampai beliau mengatakan kita merasa negeri ini sudah jadi budak. Coba bayangkan gitu ya. Jadi sedemikian ya apa namanya sudah jadi budak negara Cina saja begitu ya. Jadi kita bisa lihat di situ misalnya contoh coba bayangkan kalau pengusaha Cina punya smelter di Cina itu beli biji nikelnya 80 ya apa namanya US dollar per ton. Tapi kalau pengusaha Cina yang punya smelter di Indonesia gitu ya tadi nah, tadi kan sudah disinggung tuh pemilik smelter itu pasti ada keterkaitan dengan penyelundupan gitu ya. Nah, membeli biji nikelnya 20 US dollar per ton. Kan ini kata Pak Faisal itu kan bodoh kita. Jangan diobral gitu. Jadi bayangkan kalau smelternya di sini harganya 20, kalau kemudian apa di sana itu 80 ya enak di sini kan. Bikin aja di sini gitu kan. Kelihatannya ini ada di dalam negeri tapi keuntungan lagi-lagi mengalir kepada tadi apa yang menguasainya ya dalam hal ini adalah Cina gitu ya. Maka analisis makronya apa konsekuensi ini adalah konsekuensi logis ya daripada negara kapitalis korporatokrasi kong kali kong antara penguasa dan pengusaha. Ini untuk kesekian kalinya kita ingatkan ya tentang masalah ini bahwa negeri ini tidak sedang dalam baik-baik aja dan indikatornya salah satunya adalah isu terkait dengan masalah nikel ini dengan seluruh aspeknya. Jadi bukan hanya sekedar saya ingin menegaskan tidak hanya sekedar persoalan penyelundupan ilegal tadi itu. Begitu ya. Namanya penyelundupan ya tentu itu jahat kan begitu. Dan yang kedua tendensi menguntungkan negara asing ya dalam hal ini China yang itu juga sekaligus menguak pasti ada komprador lokalnya. Jadi tidak mungkin itu kemudian dia bekerja sendiri tanpa kemudian ada jalan yang memuluskan dari aspek ini. Jadi kita bisa simpulkan secara sederhana untuk kasus yang pertama ini Kang Ayi bahwa ada apa di balik gitu ya tadi ya kecolongan 5 juta ton tadi ya ekspor nikel ya secara ilegal tadi itu ada dugaan korupsi sistemik ya dalam ekspor ilegal nikel tadi ini. Ini yang saya kira harus segera dituntaskan dan ini lagi-lagi tugas pemerintah. Jadi pemerintah mestinya gercep gitu ya. Jadi jangan apa namanya lembek begitu seperti ketika menangani kasus apa namanya Al Zaitun itu juga kan sangat-sangat lembek itu sudah 22 tahun gitu ya sampai sekarang kalau tidak didorong-dorong ya belum berjalan lagi begitu ya. Dan yang kedua adalah konsekuensi ya apa di balik ini semua adalah konsekuensi dari ya format kapitalisme ya tadi korporatokrasi di mana di situ kong kali kong antara pengusaha dan pengusaha yang menguntungkan asing dalam hal ini adalah China dan saya kira ini mesti membutuhkan satu sikap berani maka implikasi politiknya satu bongkar tuntas ya korupsi sistemik ya terkait dengan ekspor ilegal nikel tadi itu semua dari ujung ke ujung begitu ya mulai dari yang dalam negerinya sampai yang di luar negeri harus dikejar gitu kan. Yang kedua tinggalkan ini ingat bahwa ketika kita terus ini apakah kurang jahat lagi ketika sistem ini terus menghisap itu seluruh kekayaan alam negeri kita ini gitu ya sehingga tinggalkan apa konsep negara kapitalis korporatokrasi dan tentu kita ingin jelaskan kita ingin tegakkan ya Islam kafah dan tentu dalam konteks itu adalah ya pemerintahan Islam yang disebut dengan khilafah gitu ya. Oke, itu yang pertama Kang Ayi ya. Jadi mudah-mudahan ini menyemangati untuk kita semua untuk lebih apa namanya bergegas lagi. Nah, fakta kedua terkait dengan korupsi BTS ya 8 triliun. Jadi saya ingatkan kembali ini bukan BTS yang penyanyi itu ya. Ya yang artis itu, tapi ini korupsi terkait dengan ya nah ini saya lihatkan ya Menteri ya Joni
ya dalam jaring korupsi BTS. Nah, gitu ya. Kita lihat ini terkait dengan terkait dengan bagaimana mereka meresmikan BTS ya 4G ya bakti provinsi dari provinsi Papua. Nah, apa yang sebenarnya terjadi gitu ya? Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi kalau kita lihat anatominya itu ya rinciannya itu adalah ya terkait dengan proyek ya konstruksi dan penyediaan infrastruktur BTS. Gitu, BTS itu adanya pemancar yang terkait dengan apa namanya untuk telekomunikasi ya kategori 4G atau 4G dan penunjangnya di daerah 3T. 3T itu yang terluar ya, yang tempat-tempat yang kemudian terpencil dan seterusnya. Nah, dana proyeknya itu ada 10 triliun. Nah, dugaan kerugian negara itu 8,32 triliun. Itu ya. Jadi paket yang terindikasi itu mulai dari paket yang pertama di Kalimantan begitu ya, itu ada kemudian di Nusa Tenggara, Sumatera gitu ya, paket yang dua itu di Maluku, di Sulawesi, paket ketiga itu di Papua dan Papua Barat, paket keempat itu ada Papua dan Papua Barat juga. Nah, yang sudah kemudian dijadikan tersangka ya Menkominfo ya Johnny G. Plate ya, jadi Pak Johnny G. Plate ini kita kenal sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi begitu ya, dulu terkenal dengan istilahnya kalau pemerintah bilang hoax ya hoax gitu gitu ya. Ya waktu itu banyak kritik ya kepada yang bersangkutan begitu ya. Nah sekarang ini ya kalau korupsi ya ngaku aja, nah, gitu aja, nah, gitu kira-kira mungkin harusnya kemudian begitu. Kemudian ada berapa nama ini ya, ada di situ di rootnya ya dari Bakti Kemeninfo, kemudian ada Direktur PT Mora, ya kemudian juga ada tenaga ahlinya, kemudian ada pihak dari beberapa yang ada ya, ada yang sementara ini ada 5 orang ya plus satu berarti 6 ya yang kemudian sudah menjadi tersangka. Jadi apa sih sebenarnya ya kalau menurut versinya tadi kejaksaan ya itu ada indikasi manipulasi pertanggungjawaban progres Pro hingga seolah-olah pencairan 100% dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi proyek ini nanti di belakang juga disebutkan ini sudah contoh paket lengkap dari korupsi, mulai dari perencanaan, eksekusi sampai laporan begitu ya. Itu semuanya ada indikasinya. Jadi singkat ceritanya sebenarnya kalau kita perhatikan ini proyek BTS yang mestinya dikerjakan selama 3 tahun itu ternyata dirancang selesainya dalam 1 tahun gitu ya. Nah uangnya sudah diambil semua gitu ya, 1 tahun pun itu belum terlaksana dengan baik. Jadi ini 3 tahun tapi sudah dilaksanakan 1 tahun itu juga belum terlaksana. Nah sejumlah sumber menyebut tadi keterlibatan orang besar. Nah, lagi-lagi nih ya, kalau kemarin Al Zaitun itu ada backing gitu ya, jangan lupa di kita ini negara backing, ya makanya karena tidak berani sendirian akhirnya pakai backing begitu ya di luar Johnny Plate tadi itu. Nah, kemudian orang ini juga disebut memiliki perusahaan energi, punya hubungan dengan salah satu anggota dewan, memegang peran sebagai penyuplai baterai pada menara BTS yang dibangun Bakti Kominfo gitu ya. Nah, kita tahu baterai ini merupakan salah satu komponen mutlak ya dalam menara BTS yang berfungsi sebagai cadangan energi bila terjadi pemadaman listrik. Nah, namun hingga kini nyuplai baterai belum mengumumkan gitu siapa namanya, siapa keluarganya ya gitu ya, itu masih dalam proses, tapi ini sudah kelihatan ya nongol gitu ya yang tersangkanya tadi itu. Nah ini yang dimaksud, jadi korupsi sejak dini itu yang dikaitkan dengan proyek BTS tadi itu yang kemudian rencananya itu 7.904 BTS ya akan dibangun dengan konsep sekarang ini lagi musim satu desa satu BTS gitu ya. Nah nilai total proyeknya itu 28 triliun yang terdiri dari 2 tahap begitu ya. Tahap yang pertama itu 4.200 BTS dibangun pada tahun 2021 dan 3.704 itu sisanya pada tahun 2022. Nah, pembangunan ini dilaksanakan oleh 3 konsorsium. Nah, tadi itu yang sudah masuk kena tadi itu, yang memenangi lelang proyek ya. Nah, ada 3 di situ ya, ada Fiber Home, Telkom Infra, Multi Transdata begitu ya, ada PT Aplika Nusa Lintas Arta, ada Huawei begitu, ada PT SEI tadi itu, kemudian ada PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera begitu ya. Nah, setahun setelah proyek berjalan, Kejagung mengendus ada 4 gulipat. Nah, 4 gulipat ini di situ ya, ada persekongkolan tadi itu ya, kemudian
dia mulai menyelidiki ya dugaan korupsi tadi itu pada September 2022 dan kemudian November 2022 kemarin itu masuk ke penyidikan. Nah, tidak tanggung-tanggung ya Kejagung menduga korupsi ini terjadi di semua tahapan. Ah, itu faktanya dia mulai dari perencanaan hingga proyek. Jadi mulai mulai apa namanya kita lihat di sini korupsi itu sejak dini gitu ya. Jadi kalau ada anak usia dini ini sudah korupsi sejak dini begitu ya. Nah ini yang tidak perlu contoh gitu ya yang ada di situ. Nah dari ini kita bisa melihat indikasinya apa bahwa ada fiktif mulai dari studi kelayakan gitu ya. Ini singkat-singkat saja. Kemudian ini sudah apa menjadi tersangka si ini tenaga ahlinya itu ya. Kemudian kong kali kongnya ini juga terkait dengan apa pengkondisian daripada tendernya, jadi prosesnya begitu ya. Jadi pada taraf apa proses ya itu BPK menemukan adanya syarat yang membatasi keikutsertaan banyak calon. Nah syarat ini ya harus memiliki minimal 5 cabang kantor misalnya dan pernah membangun BTS minimal 50% dari total jumlah lokasi pada paket proyek. Nah, gitu ya. Jadi ada pengkondisian siapa-siapa yang kemudian bisa lolos gitu ya. Nah, maka BPK menemukan ketidaksesuaian antara kualifikasi kemitraan yang menjadi pemenang proyek meski tidak sesuai. Gitu ya. Dari laporan BPK mengatakan peserta tetap dinyatakan lulus oleh Pokja pemilihan. Nah, maka di situ tadi ya BPK menemukan bahwa pengalaman pembangunan BTS yang diajukan Fiber Home misalnya tidak sesuai. Sebab Fiber Home melampirkan salinan kontrak pengalaman milik perusahaan asal Cina gitu ya. Kemudian dia bukan pemegang ya langsung ya ataupun induk dari Fiber Home. Kemudian setelah itu juga ada pengkondisian ya yang sama di perusahaan ini yang intinya dia tidak sesuai tapi tetap lolos. Gitu ya yang ada di situ. Nah, ini beberapa dokumen yang terkait dengan apa namanya beberapa temuan ya. Kemudian di sini ujungnya itu bahwa proses menurut penyidikan dari Kejagung tender proyek BTS sudah diatur untuk dimenangi pihak tertentu ya jadi orang-orang yang bekerja sudah ditentukan. Nah yang terakhir itu dugaannya adalah terkait dengan boros anggaran gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat temuan berikutnya itu adalah bahwa ya kontrak ya yang kita lihat di situ ya itu memang tidak sesuai begitu ya dari anggaran yang disampaikan tadi itu gitu ya. Nah kemudian dari laporan ini ya maka kemudian apa namanya dari 4.200 BTS ya yang direncanakan dibangun tahun 2021 hanya 32 BTS. Coba bayangkan itu angkanya itu kan sangat ini sekali 4.200 ya yang selesai 2021 ya yang berhasil dibangun itu hanya 32 yang tuntas gitu ya. Jadi ini kan kita bisa membayangkan bagaimana kemudian apa proyek ini itu memang ya sangat-sangat apa ya kalau orang mengatakan ya ini apa gila lundro gitulah kalau bahasa warkop itu gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ya poin yang ada ini ya termasuk juga kemudian apa namanya apa berbagai aspeknya tadi itu intinya ya menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mengatakan bahwa proyek BTS ini paket lengkap korupsi tadi itu ya jadi sama dengan kejahatan perencanaan pelaksanaan sampai pertanggungjawaban bahkan barangnya jelek gitu jadi semuanya produknya itu ya dan dengan uang segitu gitu ya yang ada di situ. Nah pertanyaan berikutnya kemana itu aliran dana korupsi gitu ya yang besar tadi itu. Nah ini apa saat ini Pak Mahfud ya lagi-lagi Pak Mahfud gitu ya. Kalau sebelumnya Pak Luhut lagi-lagi gitu ya. Ini lagi-lagi Pak Mahfud gitu ya. Ini sekarang menjadi tadi pelaksana tugas Menkom Info begitu ya. Nah, kalau dari berbagai kondisi yang ada ya itu ada tiga pihak yang sementara ini diduga kuat. Ya, mulai dari sini kita bisa melihat ya ada satu ini Johnny G. Plate tadi itu terkait dengan Partai Nasdem kita sebut saja yang ada di situ ya kemudian karena ini sudah jelas begitu ya. Yang kedua ini ada inisial HPS, yang ketiga TRG. Siapa mereka? Kita lihat dari laporan Jakarta Insider gitu ya itu disampaikan bahwa ya korupsi dalam konteks proyek BTS ini ya itu Johnny
Plate itu tidak sendirian, ya. Jadi itu logis saja, tidak sendirian, gitu ya. Bahkan ada elit politik, ya, bahkan menteri, gitu ya, dan pengusaha yang disebut menikmati uang proyek sejumlah 8,03 triliun tadi itu. Angkanya yang pertama yang muncul dan diduga ikut menikmati proyek itu adalah yang pertama HPS. Gitu. Siapa HPS tadi itu? Happy Hapsori yang merupakan suami Ketua DPR RI Puan Maharani. Ya, HPS ini adalah vendor dari panel surya yang merupakan paket dari pengadaan BTS Menkominfo. Nah, kemudian yang kedua tadi, ya berarti yang ketiga itu adalah TRG. Siapa TRG? Alias ya Sakti Wahyu Trenggono. Gitu. Dia adalah Menteri Perikanan. Nah, coba bayangkan ini, gitu ya, mantan Wakil Menteri Pertahanan, ya, dia adalah juragan Tower BTS Indonesia dan menjadi komisaris PT Tower bersama TBK. Gitu ya. Nah, kalau yang tadi ya Joni Plate pasti arahnya tadi ke Partai Nasdem dan Surya Paloh, ya, yang ada di situ. Nah, bagaimana update kasus ini? Kita perhatikan ini agar kita nanti tahu. Nah, yang menarik kemarin, ya, Menpora yang baru, ya, baru dilantik, ya, masih belum berapa bulan begitu ya yang ada di situ. Menpora diduga tahu aliran duit dari BTS. Gitu ya. Jadi dugaan lewat oknum Nasdem, ya, kemudian PDIP dan Golkar nikmati 8T menguat. Gitu kira-kira ininya. Ya, nah yang menarik setelah kemudian Menteri tadi itu dimintai keterangan, ada pengembalian 27 miliar ya terkait dengan ini. Ini masih belum clear kemana itu. Maksudnya arah dari yang 27 miliar itu sebenarnya untuk mengganti apa begitu ya yang ada di situ. Tetapi yang menarik ini berita ini, sejumlah nama politisi mendadak hilang ya dari dokumen korupsi BTS Kominfo. Nah, ini yang sekarang terjadi gitu ya. Jadi kita sudah bisa bayangkan dulu kita masih ingat ya kasus KTP ya EKTP elektronik KTP waktu itu sejumlah nama juga kemudian hilang sampai hari ini orang-orang yang terkait itu masih ada tapi semuanya kemudian hilang dan kemudian ada yang mengembalikan ada yang macam-macam padahal mereka sudah jelas-jelas itu menerima ya dana yang ilegal tadi itu gitu ya. Ini kasusnya seperti ini. Apa yang bisa kita analisis Kang Ayi dari peristiwa ini? Satu, mahalnya biaya parpol gitu ya dalam sistem kapitalis demokrasi. Artinya semua pihak tadi itu logis aja kalau mengikuti logika kapitalisme itu mereka sudah keluar uang banyak, pasti mereka mencari gitu ya pengembalian tadi ketika mereka berkuasa. Maka yang kedua tendensi serakah dan tidak kapok. Ini yang penting ya, tidak kapok ya mengeruk harta dari pemerintahan begitu ya. Jadi ketika masih ingat ya terakhir ya yang Menteri Sosial itu juga sama sebelumnya lagi juga pernah ada kasus juga ya dari beberapa menteri begitu kan kita bisa lihat Joni Plate ini yang untuk kesekian kalinya. Nah kita lihat apakah yang lain akan diproses atau tidak gitu ya. Jadi tendensi serakah dan tidak kapok tadi itu. Jadi fakta parpol dan korupsi kita lihat nih ya. Di negeri ini sudah 5 ketua partai ditangkap gara-gara korupsi. Ini baru yang sebagian saja 2019, 2017, 2014, 2013 begitu ya. Ya, ada dari P3, ada dari Golkar, ada dari P3 juga lagi, ada kemudian dari Partai Demokrat, ada PKS begitu ya yang ada di situ. Dan kalau kita lihat yang kanan itu kita bisa lihat ya besaran jumlah kuantiti daripada kasus korupsi yang melibatkan partai. Jadi partai itu terkorup begitu ya yang dalam konteks ini. Nah, anggota legislatifnya pun ya yang tadi koruptor pun banyak gitu ya. Belum lagi kepala daerah. Makanya tadi saya katakan istilah korupsia tadi, ya trias korupsia. Ada eksekutifnya ya, mulai dari menteri sampai kemudian gubernur sampai kabupaten kota. Kemudian yang kedua legislatifnya. Dan yang ketiga itu adalah yudikatifnya, gitu kan. Nah, korupsi ini membuat partai politik itu terpuruk dan kita bisa melihat bahwa ya kalau kita bicara demokrasi memang tidak akan bisa dilepaskan dari pembiayaan parpol tadi itu, gitu ya. Jadi dari situ ongkos politik mahal itu membuat partai juga menjadi mahal. Gitu ya. Jadi kalau dalam konteks ini ya tentu ya dalam logika tadi kapitalistik ya mereka pasti mencari penggantinya itu gitu ya. Nah, misalnya contoh ini ya menurut ICW gitu ya
satu item saja, baru biaya operasional saja itu mencapai 200 sampai 250 miliar setiap tahun gitu ya. Nah, makanya biaya ini bisa naik 3 kali lipat saat menjelang pemilu. Jadi mendirikan parpol mahal, menjalankan mahal, apalagi menjadi ketua. Ya, saya masih ingat ada seorang ketua apa namanya tokoh partai politik lah gitu. Sekarang ketua MPR gitu ya, itu mengatakan untuk menguasai satu partai politik itu cukup ya disediakan 1 triliun gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan menguasai itu artinya apa? Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika ada kasus rame tentang yang sudah kita bahas 349 triliun ya kaitannya dengan kasusnya Rafael, itu kita bisa melihat juga kondisi yang sama. Ya, sementara pemerintah juga mengguyur parpol tadi itu dengan 6 triliun per tahun mulai dari tahun 2023 ini. Gitu ya. Kemudian biaya untuk menjadi kepala daerah ya lebih dari 350 miliar. Ya, kata Menteri Dalam Negeri ya, bupati saja itu minimal modalnya 50 miliar. Jadi angka-angka ini kayak angka-angka ini imajinatif semuanya ya, 50 miliar untuk apa dan seterusnya ya. Jadi kalau ada satu hasil investigasi menakar dompet dan niat gitu ya dari calon kepala daerah, apalagi sekarang ini menjelang pemilu, kita sudah bisa melihat hari ini ya, mulai dari tahap persiapan, tahap jumpa masyarakat, rapat dan pertemuan internal tim sukses gitu ya. Ya, ini di tahun itu ya 2010 saja misalnya calon gubernur Jawa Barat itu harus menyiapkan dana lebih dari 500 miliar. Coba bayangkan kalau tadi 50 miliar untuk bupati, 500 miliar dan belum tentu itu menang gitu ya. Mulai tahap kemudian kampanye, tahap pemungutan suara dan seterusnya tadi ini. Ini data-data saya kira confirm semua, jadi nanti bisa ditelaah lebih lanjut dah kira-kira makanya pertanyaan selanjutnya ya berapa pendapatan resmi, padahal misalnya untuk gubernur kalau tadi 500 miliar gitu ya, pendapatannya itu adalah 100 juta per bulan atau 1,2 miliar setahun. Artinya dalam satu periode jabatan 5 tahun seorang gubernur hanya akan mendapatkan pendapatan 6 miliar. Nah, dari mana itu untuk mengganti yang tadi? Ya, jadi ini yang tentu menjadi konsekuensi logis. Makronya ya analisisnya kita bisa lihat di hilir ya, tadi kalau itu di mikronya di hilir ya itu internal itu karena rapuhnya tadi pembangunan dari parpol tadi itu ya, belum lagi persaingan kepemimpinan dan faksi-faksi. Kemudian yang kedua secara eksternal adalah intervensi penguasa ya, terkait dengan bagaimana memposisikan menjinakkan partai atau posisi partai oposisi ya yang ada di situ. Ya, di hulu ya secara fakta parpol dalam sistem demokrasi tadi mahal, bertumbuh kepada sokongan pemodal dalam menjalankan aktivitas ya politik. Ini terkait nanti dengan undang-undang parpol ya di hilir. Maaf, di hulunya secara ideologis sistem demokrasi tidak mencerminkan kedaulatan rakyat tapi kedaulatan pemilik modal. Ya itu yang sebenarnya bertentangan begitu ya. Makanya apa? Intinya itu adalah bobroknya sistem sekuler kapitalis demokrasi. Jadi di fakta ini kita bisa melihat hal tersebut ya, sehingga akhirnya parpol pun ya menjadi mahal. Maka yang kedua ini urgent ya peran partai politik Islam yang ideologis ya dalam sistem Islam. Jadi artinya bukan kalau begitu sudahlah, kalau begitu parpol bubarin aja selesai gitu, tapi harus ada parpol alternatif. Ini yang penting begitu ya. Nah, visi parpol dalam Islam itu terkait dengan siasah ya, karena tadi saya sudah katakan politik atau siasah itu adalah pengaturan urusan umat di dalam dan di luar negeri dengan hukum Islam. Penguasa menerapkan Islam secara praktis dan rakyat melakukan koreksi. Dengan cara apa rakyat melakukan koreksi? Bisa individu, bisa dengan cara kolektif. Cara kolektifnya itu adalah dengan membentuk partai politik. Maka parpol itu adalah sebagai infrastruktur politik. Nah, ini kira-kira kalau kita lihat gambarnya ya, di sini ada suprastruktur politik, ada kemudian infrastruktur, maka dari situ partai politik ini adalah salah satu hal yang penting ya agar kemudian nanti proses tadi check and balance atau kontrol itu kemudian bisa kemudian dilakukan. Maka partai politik itu mestinya organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tadi untuk mencari uang gitu ya, tetapi adalah untuk apa?
ya melakukan ya fungsi-fungsi korektif gitu ya di dalam konteks bernegara tadi itu, dan juga melakukan pengkaderan daripada calon-calon negarawan begitu ya. Nah, dalam konteks Islam visinya ya itu adalah dari surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, harus ada di antara kalian di tengah-tengah umat ya, tidak mesti satu atau minimal satu begitu ya, yang menyeru kepada kebaikan, yang kedua melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa aktivitas amar ma'ruf nahi munkar yang paling besar itu adalah kepada penguasa, karena penguasa itulah yang kemudian menjalankan sistem yang kemudian berjalan kepada masyarakat begitu ya. Ini detailnya dari penjelasan ayat tadi itu, intinya adalah bahwa mesti ada kemudian minimal satu partai politik Islam yang ideologis gitu ya, yang Islam tadi. Ya, mungkin orang bertanya gini, emang sekarang tidak ada ideologinya? Semua partai hari ini di dalam sistem demokrasi ideologinya sama. Itu ideologinya itu adalah pragmatisme tadi itu, ya, baik yang mengaku atau tidak mengaku ya Islam gitu ya, yang ada di situ. Ini kritik penting untuk kemudian tadi itu ya. Ini detailnya beberapa penjelasan fikihnya ini nanti bisa kita dalami begitu ya. Berikutnya juga ini sama. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan bagaimana kemudian kita melihat fakta yang kedua ini, ya apa yang terjadi di balik ya korupsi 8 triliun tadi itu sebenarnya adalah karena biaya mahal parpol dalam sistem sekuler kapitalis demokrasi tadi itu. Jadi kalau dari situ kita bisa fahami ya bahwa urgent gitu ya peran parpol Islam yang ideologis dalam sistem Islam. Ya, dalam konteks ini adalah khilafah tadi itu. Maka implikasi politiknya apa? Campakkan sistemnya yang tadi membuat tadi itu, campakkan sistem sekuler kapitalis demokrasi tadi. Kemudian yang kedua, tegakkan ya peran dari parpol Islam tadi itu menuju sistem Islam yang khilafah tadi. Ya, khilafah Islam. Ya. Apakah ini tidak cukup untuk membuat kita lebih tergerak? Nah, nanti kita bahas. Kembali ke Kang Ayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.